Oke, thank you banget ya untuk teman-teman dari Growth Lab. First of all, thank you for the kind invitation. Makasih juga wishesnya. Yeah, so I just graduated, guys, and so happy that after graduate langsung bisa sharing juga sama teman-teman semua di sini. Like I'm really excited to meet awesome people like you guys. Ini hari Minggu, masih pagi juga, lagi rada siang sih ya. Tapi kan kalau hari Minggu kan hawanya kayak enakan rebahan aja atau meet up safely kalau di tempat yang bisa ya. Atau mungkin sama ya doing your thing, chilling and stuff. Tapi kalian mau mengambil langkah yang nggak semua orang lakukan gitu untuk berkembang, and that's something that I would appreciate. Anyway, udah boleh di-share PPT yang aku kasih, mungkin boleh dibantu sama teman-teman Golkar. Oh ya, sebentar ya Kak. Oke, thank you. Nah, oke, mungkin tadi walaupun sudah dikenalin, thank you for the introduction. Mungkin kita kenalan dikit juga. Jadi iya, aku baru banget wisuda kemarin Jumat secara virtual. Bisa bayangin gak sih guys? 4 tahun perjuangan langsung online gitu. Tapi pokoknya kalian semangat ya kuliahnya. And then sekarang I'm building Alir Air. Itu adalah sebuah platform social entrepreneurship untuk bidang ini kesehatan masyarakat, public health, khususnya dalam aspek water, sanitation, and hygiene. Karena itu emang kayak spesialisasi aku lah istilahnya. And yeah, I'm really concerned about public health, dan sekarang proyek pertama kami adalah contactless, di mana di situ kita membuat apa ya, mendukung inovasi mesin otomatis yang contactless, inklusif untuk semua orang, untuk bantu strengthening COVID-19 prevention gitu. Jadi, dan sekarang kita lagi buka volunteer, kalau misalnya teman-teman mau daftar, nanti check it out aja. Terus ya aku juga mendirikan Bicara Proses, itu platform mentorship gitu. Terus aku sama beberapa teman lainnya juga bikin Before 25, sama geraknya di youth self development. Tapi bedanya kalau Before 25 ini lebih ke kayak apa ya, media gitu guys. Jadi kalau teman-teman tahu TED Talks atau Adia Fest dan lain sebagainya, kita mirip-mirip gitu, cuma kita bikinnya secara online di Instagram. Dan itu lingkupnya di Indonesia dan Australia. Kemarin kita udah bikin our very first festival, dan mungkin boleh dicek nanti di @before you turn 25. Kita ngomongin soal gimana sih kita menghadapi quarter life crisis gitu. Jadi mungkin kalau teman-teman di kuliah krisisnya berbeda ya, krisisnya krisis perkuliahan gitu. Kalau misalkan nanti ke depannya pasti akan semakin merasakan the real of quarter life crisis. Walaupun sebenarnya sih selama hidup kita pasti krisis akan come and go gitu ya, bisa datang terus gitu. But yeah, let's do the best for it. Dan salah satunya itu kita bangun Before 25 supaya semua orang, anak-anak muda bisa belajar bareng di situ. Anyway, dan sekarang aku lagi enroll di Young Leaders Indonesia by McKinsey, dan yeah, let's see what could happen. Alright, udah bisa di-share PPT-nya? Oke, sambil nungguin, mungkin aku boleh cerita dikit kali ya. Jadi pada hari ini aku diminta untuk sharing gimana sih kita merencanakan kehidupan perkuliahan kita. And I really like this topic because waktu aku maba, which is 4 tahun lalu, 4 tahun lalu kan ya, 4 tahun lalu itu nggak semua anak bener-bener paham soal college life planning gitu. Karena I don't know, mungkin karena baru aja apa ya lulus dari SMA, atau mungkin we don't have mentor, atau mungkin kayak senior yang bener-bener kayak ngarahin kita that planning does matter gitu, even di perkuliahan kita gitu. Mungkin waktu itu aku nggak tahu ya kalau ospek di kampus kalian gimana, tapi di fakultasku itu kayak diharuskan membuat life planning gitu. Ya walaupun some people just, you know, we did make the life plan, tapi kadang um, itu cuma kayak sebagai tugas aja gitu. Nggak semua orang benar-benar paham kenapa sih gue harus planning gitu. Ada
juga kan tipikal yang orang go with the flow, and I think ya itu nggak apa-apa sih sebenarnya. Cuma for me personally, I think it's so much better if you plan things because life is full of uncertainties gitu. Jadi seenggaknya ketika kita punya plan, ke depannya kita bisa lebih kayak apa ya, menjalankan segalanya tuh we know what we want in life gitu. Ini PPT-nya udah di-share belum ya? Sebentar Kak, lagi ada kesalahan teknis sebentar. Oh ya, oke. Tenang. Teknologi itu kadang ya nggak apa-apa guys, tenang ya. Kadang kita udah prepare, see, life is full of uncertainties. Kadang kita udah prepare A to Z very good, tapi ternyata ada juga halangannya. Jadi, yeah, it's okay. Ini udah kelihatan belum ya Kak? Di aku lagi loading sih, kalau di tempat teman-teman yang lain gimana? Oke, kita tunggu. Masih, udah ada tulisan yang presenting, cuma masih gelap gitu. Oke. Ya, jadi walaupun aku baru aja graduate, tapi kurang lebih sekarang aku mulai merasakan gimana sih perbedaan antara kuliah dengan dunia kerja gitu, atau dunia pasca kampus gitu setelahnya. Dan sebenarnya kalau kita ngomongin soal karir, teman-teman, jangan sampai kita punya mindset kayak my career just started ketika kita udah graduate gitu. Karena aku nggak tahu sih, aku percaya bahwa karirku bisa aku bangun sejak sedini mungkin gitu. Tinggal aku pilih gitu kapan aku mau memulainya gitu. Jadi why life planning is so important for your career, terutama pasca kampus nanti. Karena sebenarnya yang kamu lakukan di perkuliahan ini adalah something yang mendukung kamu gitu. Istilahnya kamu merintis karirmu dari perkuliahan ini. Mungkin misalkan kalian punya mimpi punya bikin startup. Kalau anak-anak generasi kita kan sekarang ditanya dikit pengen apa, kayaknya gue pengen di startup deh gitu. Kalau misalkan nggak kerja di korporat atau main PNS atau apa gitu ya. Biasanya anak muda sekarang tuh I want to make startup, pengen ini itu gitu kan. Nah, kalau misalkan contohnya kalian pengen bikin startup, actually selama kuliah itu kalian sudah bisa merintis gitu perjalanan karir kalian gitu. Walaupun mungkin bentuknya bukan yang udah punya modal and then you make such application, atau mungkin apa ya, atau mungkin kayak udah mulai apa sih buka-buka lowongan or some kind of things, atau ngerintis web gitu-gitu. Tapi ya misalkan kayak kalian memperlengkapi apa namanya memperlengkapi skill kalian kayak ikut growth lab ini, atau mungkin kalau kalian misalkan ikut beberapa program lain kemudian jadi nambah koneksi, it's actually also apa ya, your steps in broaden your career in the future gitu. Jadi itu sama aja dengan bagaimana kamu merintis karir kamu gitu. Karena ya kebanyakan anak muda tuh mikirnya, anak muda kayaknya gue udah tua banget ya. Karena kebanyakan kita tuh kuliah suka mikirnya kayak merintis karir itu harus udah ada wujudnya yang tangible gitu istilahnya. Kayak misalkan diterima di posisi apa atau ini dan lain sebagainya. No, padahal perkuliahan ini justru mahasiswa itu punya privilege yang jauh lebih banyak daripada even an alumni like me. Karena karena mahasiswa itu sangat apa ya istilahnya, sangat difasilitasi gitu. Karena kalian di bawah naungan kampus tertentu gitu kan, dan itu kalian akan sangat terfasilitasi. Coba kalian lihat apa banyak program leadership misalkan atau scholarship itu selalu kebanyakan ditujukan kepada mahasiswa-mahasiswa gitu, nggak cuma S1, yang S2 ada. Jadi kayak kalian one thing that I also a little bit regret adalah aku tidak memaksimalkan privilegeku sebagai seorang mahasiswa gitu. Padahal kalau aku memaksimalkan privilege yang ada sebagai seorang mahasiswa, apapun keadaan kalian ya, karena I think semua mahasiswa punya privilege yang keren banget sih. And itu akan membantuku dalam perjalanan karir ke depannya, kayak gitu. Dan dunia pasca kampus itu sangat berbeda, karena kalau misalkan ya dari SMA ke kuliah, mungkin itu agak lebih terarah, walaupun kita sudah mulai lebih banyak kebebasan untuk memilih. Misalkan mau jurusan apa, mau belajar apa, fakultas apa, univ di mana, gitu kan.
kayak optionnya tuh broad banget gitu loh, seluruh Indonesia bisa gitu kan. Tapi kalau and then kamu kuliah itu mengikuti kalian punya jadwal, punya kurikulum tersendiri, apa yang harus kalian pelajari gitu, kalian harus lulus di semester berapa ini dan lain sebagainya. Sudah ada sistem yang secara tidak langsung mengatur hidup kalian. Tapi di pasca kampus nanti itu adalah real world yang harus kalian jalani kan, dan itu sepenuhnya pilihan kalian. Dan karena kita udah dewasa, pasti setiap keputusan itu kan pertimbangannya banyak ya. Nggak cuma mimpi kita, keinginan kita, tapi mungkin juga ada kondisi-kondisi tertentu yang mungkin harus kita pikirkan. Entah mungkin sebagian orang harus memikirkan keluarga gitu kan, atau mungkin kayak passion kita. Mungkin ada kualifikasi tertentu di mana kita apa namanya, cuma pengen pekerjaan yang ini, pekerjaan yang itu gitu. Karena oh kalau ambil pekerjaan yang ini, karir yang ini kayaknya nggak cocok deh sama personality gue gitu. Atau mungkin ada juga yang oh kayaknya aku mau nikah aja muda gitu. Itu juga nggak apa-apa sebenarnya. I mean kayak I just wanna show you that your option is gonna be a lot broader ketika kamu nanti udah pasca kuliah gitu. So, it is important untuk membuat sebuah planning. Karena apa? Karena biasanya justru kita anak-anak ini yang bisa punya akses pendidikan yang bagus kayak gini, punya pilihan yang lebih luas daripada orang lain, kita lebih gampang bingung. Karena kita punya option yang banyak dibanding mereka yang wah gue nggak mau harus ambil yang ini yang itu gitu kan. Karena kita harus memilih matang-matang gitu. Nah, planning ini penting banget teman-teman menurut aku. Even I think ketika kamu tipikal orang yang go with the flow, in your flow kamu tetap harus punya planning gitu. What do you gonna do with it gitu. Mungkin kamu bukan tipikal yang kayak 5 tahun, 10 tahun gitu. Apa namanya? Punya planning, mungkin ada juga tipikal yang 1 tahun gitu kan punya planningnya. Kayak tipikal kalau kalian kayak Kak Ernest itu, you know Ernest si sutradara, dia juga tipikal orang yang go with the flow dan dia paling cuma I know yang gue lakuin selama 1 tahun ke depan apa, but I don't know my future plan. Gue cuma tahu 1 tahun ini gue mau ngapain. Nah tapi kan kita lihat ya di situ walaupun even you and you are typical orang yang go with the flow, you still have plan gitu. Karena apa? Karena itu tadi kayak kalau kita nggak punya plan, kita tuh kayak undirectless gitu. Kita nggak punya apa ya? Kita nggak punya arahan, dan kalau orang nggak punya arahan tuh kan kayak apa ya istilahnya kapal yang terombang-ambing gitu. Kita nggak tahu mau kemana. Oke. Nah, di sini aku kasih judul Piloting Your Life gitu. Walaupun tadi udah ada topik tersendiri ya, tapi kayak aku kasih judul Piloting Your Life karena aku percaya orang dalam membuat planning itu yang knowing the best itu kita masing-masing gitu. Karena setiap orang punya kepribadian yang berbeda, tujuan yang berbeda, keinginan yang berbeda. Jadi we are the pilot gitu of it sebenarnya. Jadi mungkin ada beberapa anak kayak misalkan ada temanku, dia sangat pintar tapi dia somehow hidupnya di plan gitu sama orang lain. I mean kayak he's very dependent gitu. Jadi aku ngomong kayak ini kenapa piloting your life? Because you are actually the pilot of your life. Oke, mungkin boleh next. Bentar. Oke, boleh next lagi? Nah, mungkin teman-teman udah banyak banget yang baca soal Ikigai ya. Nah, anyway hari ini di materi ini aku nggak terlalu banyak interaksi, nggak apa-apa ya, because like materinya cukup banyak karena aku seneng banget soalnya dengan materi ini, dan menurutku ini penting sebelum kalian even ngomongin tentang bagaimana secara berprestasi ini A to Z, gimana sih mewujudkan mimpi. Ini adalah dasar banget. Planning, terus knowing your passion. No, it's more like knowing your purpose. Itu adalah sesuatu yang dasar. Nah, mungkin beberapa teman-teman udah baca Ikigai. Jadi, kayak yang tadi aku bilang,
si dalam planning ini kita nggak mungkin bisa plan sesuatu kalau kita sendiri nggak tahu tujuannya apa. Karena sebenarnya kan kita planning sesuatu untuk meraih sesuatu gitu kan istilahnya. Dan definisi sukses atau capaian setiap orang itu pasti beda-beda gitu teman-teman. Maksudnya mungkin for some people sukses artinya kaya. Tapi nggak semua orang berpikir kaya itu sukses gitu. For some people success means happiness. Tapi mungkin orang lain nggak berpikir bahwa sukses tuh sesimpel gue happy gitu. Nah, jadi itu beda-beda. Nah, sekarang kita akan ngomongin soal ikigai. Mungkin boleh next. Oke. Jadi ikigai ini adalah sebuah konsep dari budaya Jepang. Yang artinya a reason for being gitu. Jadi di Jepang orang-orang tuh percaya bahwa setiap orang itu hidup dengan satu tujuan gitu. Jadi kayak lo di sini tuh nggak cuma untuk rebahan menuhin populasi manusia istilahnya gitu. Jadi everyone has their own role in life gitu. Nah, sayangnya kenapa sih nggak semua orang tuh kalau misalkan benar semua orang punya purpose, kenapa nggak ini ya nggak kenapa kok ada orang yang hidupnya istilahnya masih apa ya they don't even know what they want to do in life. Mereka apa tuh namanya malah istilahnya hidupnya juga nggak dalam tanda petik nggak benar gitu misalkan. Nah karena ternyata semua orang ini nggak semua orang mengerti gitu tentang tujuan hidupnya apa. Nah selama ini kita itu selama bertahun-tahun terdoktrin dengan yang namanya kerja itu atau berkarir itu harus sesuai passion nih. Nah, padahal dalam konsep ikigai atau ada lagi yang namanya juga purpose apa ya diagram kalau nggak salah itu kayak lebih general. Kalau ini pure dari Jepang gitu kan, beda aja tapi intinya sama. Nah, ngomongin soal passion tadi, orang kan ngomong selalu kayak ke anak muda, ikutin aja passionmu gitu, and then diikutin, emang apa artinya passion gitu. Lalu mulailah muncul jawaban-jawaban filosofik. Nah, di situ sebenarnya teman-teman yang namanya mencari tujuan atau menjalani kehidupan for the rest of your life it's not just about passion gitu. Karena kalau passion doang nggak menjamin kita bisa makan darinya, ya kan? Kita nggak menutup mata dong realita. Kita tetap butuh makan, kita butuh financial support dan lain sebagainya. Selain passion, mungkin kamu aku dari passionku bisa kok kak dapat duit yang bisa menunjang hidupku. Oh, that's great gitu. Tapi ternyata itu kurang meaningful gitu. Karena apa? Karena ternyata itu cuma buat diri kita sendiri gitu. Jadi mungkin kamu senang banget melakukannya, tapi mungkin nanti akan ada masanya akhirnya kita ngerasa kok kayaknya gue nggak ada efeknya yang lakuin ini. Maksudnya kayak ini cuma buat diri gue aja gitu, kayak kurang meaningful gitu untuk kita. Nah, si Ikigai ini adalah gabungan dari passion, mission, profession, and vocation. Yaitu di mana kita bisa melakukan sesuatu, dan aku nggak ngomong profesi ya. Ini adalah sesuatu, ini adalah sebuah role istilahnya, atau tujuan hidup kita gitu. Jadi nggak terlepas dari profesi, misalkan profesi dokter, profesi apa namanya konsultan, profesi accountant gitu-gitu. It's not about that. It can be that thing, tapi it's not. Tapi his purpose itu bukan sebuah profesi. Itu jadi jangan sampai kita menyempitkan definisi si purpose ini. Gitu. Nanti mungkin seiring berjalannya kita ngobrol, teman-teman mungkin ada lebih gambaran. Alright, bentar aku tarik nafas dulu. Nah, di purpose ini teman-teman, dia ada passion, mission, profession, and vocation. Dia adalah gabungan dari keempat aspek ini. Dimana passion itu adalah sesuatu yang kamu bagus untuk apa ya? You have competencies di situ, kamu punya keterampilan dan it's something that you love gitu. Itu yang passion gitu kan. Terus ada yang namanya mission. Mission itu something yang dunia ini butuh banget nih. Misalkan kayak
apa tuh namanya dunia ini, misalkan kayak kesenjangan sosial dalam hal pendidikan gitu. Nah, itu kan negara dunia ini kayak membutuhkan, there's a problem that need to be fixed gitu kan. And it's also something that you love. Nah, itu menjadi sebuah misi nih untuk kamu. Nah, terus ada yang namanya vocation. Vocation itu something yang dunia ini butuh dan dan kamu bisa dibayar dengannya gitu. I mean kayak kamu bisa dapat duit dari situ gitu. Sementara kalau profesi tadi itu adalah something yang kamu punya kompetensi di situ dan kamu dibayar untuk itu. Kayak gitu. Nah, kalau kita cuma misalkan apa yang kita jalani apa yang kita jalani itu cuma something yang kita suka, something yang kita good at, atau something that we paid for, kita cuma apa namanya menjalankan passion dan profession gitu. Jadi kalau misalkan nggak ada apa namanya komponen yang lain, mungkin ini jadi kurang meaningful buat kamu gitu. Kamu jadi kayak berpikir kayak buat apa sih gue ngelakuin ini semua kayak gitu. Atau mungkin kalau misalkan kamu it's just profession, vocation sama mission, kamu mungkin kamu dapat gaji yang tinggi, kamu mungkin hidupnya terjamin banget, terus yang kamu lakukan tuh membantu banyak orang, tapi kamu nggak suka dengan hal itu karena kamu kehilangan passion di sana gitu kan. You miss what you love there gitu. Jadi itu jadi nggak lengkap untuk kamu. Nah, yang lengkap itu adalah gabungan dari semuanya, yaitu ikigai kita atau purpose kita gitu. Nah, kalau ditanya gimana cara ininya, itu adalah kita sendiri yang bisa menemukan. Because you are the one who know yourself best gitu. Nggak ada yang, even your parents, mereka nggak tahu gitu loh. Apa namanya? They only can help you maybe, and of course they would give their best for us. Tapi sebenarnya yang paling mengerti kita itu maunya apa, bisanya apa, itu ya diri kita sendiri gitu. Even kayak aku cerita gini, I cannot apa ya dictate kayak kamu tuh bagusnya ini itu gitu, enggak. You know yourself best gitu. Oke, next. Nah, sekarang gimana sih cara kita menemukan ikigai kita? Jadi ada yang namanya flow, teman-teman. Flow itu adalah keadaan dalam titik fokus di mana kita bisa mengalir dalam melakukan sesuatu. Misalkan nih, pernah nggak sih kalian nugas gitu kan? Nugas atau mungkin melakukan kegiatan yang kalian suka banget, terus tiba-tiba, Lik, udah jam segini aja gitu. Ya kan? Jadi kayak nggak kerasa gitu loh kalau atau mungkin ketika kalian nugas nih, terus kalian kayak nulis gitu kan. Terus kayak kalian even ada notif dan lain sebagainya, kalian nggak ke distracted sama itu gitu, dan kalian bisa ngalir aja pikirannya. Pernah nggak kayak gitu? Boleh ditulis di chat, by the way. Nah, itu adalah something yang kita sebut dengan flow gitu. Nah, flow ini sebenarnya adalah istilahnya indikator yang bisa membantu kita untuk mengetahui sebenarnya ikigai gue tuh apa sih, sebenarnya purpose gue tuh apa gitu. Karena mungkin ketika kalian melakukan sesuatu yang enggak 100% your passion, something that you love, mungkin kalian akan bisa berada di kondisi ngeflow gitu. You get the flow gitu. Tapi mungkin tidak semudah ketika melakukan apa yang kalian suka. Nah, caranya sekarang adalah kita ngelis nih, apa sih aktivitas yang membuat kita tuh enjoy our flow gitu. Yang paling gampang banget dapat flow gitu. Misalkan kalau aku nulis, aku suka banget nulis. Terus aku suka banget sharing gini, aku suka. Terus aku suka banget berkreasi gitu, whether it's bikin kerajinan atau bikin acara atau apa. I really enjoy that flow gitu. Dan itu bisa termasuk hobi kalian juga ya. Ada beberapa hobi yang aku juga menemukan flowku di sana. Misalkan aku suka melukis. Nah, itu juga I find my flow over there gitu. Nah, terus udah kan nih kalian list. Ini mungkin agak technical, but I hope it would help easier for you guys.
kan udah ada di listnya tuh. Misalkan tadi aku suka nulis, aku suka sharing, aku suka maksudnya sharing gini kayak isi talk, terus or simply bikin konten yang sharing-sharing gitu. And then alright. And then aku juga suka ngelukis, misalkan bikin event gitu-gitu. Nah, terus dari list itu aku lihat nih kesamaannya apa. Kayak kayak benang merahnya tuh apa gitu. Nah, di situ aku melihat kayak aku suka creating sih ya ternyata gitu. Terus misalkan aku sudah mengalami apa, aku tuh ternyata suka sharing ya gitu. I mean kayak event yang aku bikin pun bentuk-bentuknya lebih kayak sharing knowledge gitu loh. Jadi aku lihat kok, oh ternyata aku anaknya sukanya create things and sharing gitu. Jadi aku mulai melihat nih benang merahnya seperti apa. Terus bisa ditanya lagi nih guys untuk lebih detailnya, maksudnya untuk knowing yourself deeper, itu kita langsung kayak kenapa sih aktivitas-aktivitas ini itu tuh membuat aku menemukan flowku gitu. Apakah misalnya, apakah aktivitas ini kebanyakan dalam keadaan aku alone, being alone, atau aku work in a group gitu. Kalau aku lihat tuh aku lebih kayak ke alone gitu, cenderungnya dominannya gitu. Terus juga dilihat misalkan ini aktivitas yang lebih berpikir apa lebih tentang yang moving ya gitu. Lebih suka yang apa sih kesana sini interact with a lot of people atau lebih ke kayak kita mikir gitu. Dan di situ aku juga lihat tuh kayak oh aku ternyata prefer untuk being alone gitu. Nah, sebenarnya ada juga beberapa hal yang bisa kamu tanyakan ke diri kamu secara detail, tapi ini biasanya yang aku pakai sih gitu. Nah, dari situ kan aku bisa conclude kan, oh berarti aku tuh paling gampang ketemu flow kalau aku melakukan kegiatan yang sifatnya untuk sharing dan aku ini creating gitu. Terus kalau bisa sih prefer yang aku mikir sendiri, kerja secara individu gitu, dan lebih banyak membutuhkan berpikir daripada aku harus execute di lapangan gitu, istilahnya moving gitu kan. Nah, dari sini kita bisa jadi titik terang nih gitu. Kita bisa lihat mengira-ngira seiring berjalannya waktu nanti ikigai kita tuh kayak apa sih gitu. Karena si flow ini sebenarnya adalah uh, apa ya foundation gitu dari ikigai kita gitu. Oke, next. Nah, tadi kan ikigai kan sebenarnya juga di ini ya dikatakan sebagai purpose. Cuma yang ini tuh kayak istilahnya how I translate it gitu, how I synthesize this gitu. Jadi until now uh, apa namanya aku punya mindset seperti ini untuk menemukan purposeku itu apa yang aku ini ya experiencing ini ya. Jadi now I know my flow. Aku nemu tadi kan dari flow tadi kita udah lihat kayak oh kayaknya gue gampang flownya tuh di sini 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 aktivitas yang seperti ini. Kemudian kita udah lihat nih benang merahnya seperti apa. Nah di situ aku bisa lihat oh intinya ikigai aku tuh to create things and to share kayak gitu. Nah, ini kan sekali lagi it's not profession ya, teman-teman. Nah, tapi kan aku nggak bisa langsung kayak concluded just like that. Aku biasanya cek lagi tuh. Oke, if it's to create things or to share, apakah aku kompeten di situ? Terus aku lihat, oh ya, I think I have such skills on that. Terus kemudian, apakah aku suka melakukannya? Surely, gitu kan. Terus apakah dunia, istilahnya apakah sekelilingku membutuhkannya? Itu apakah itu menjadi jawaban dari sebuah problem? Yes, I think. Terus habis itu, apakah gue bisa dapat financial support dari itu? Ya, bisa gitu. Nah, di situ kita bisa mulai menemukan, oh ini kali ya ikigai gue kayak gitu. Nah, kemudian uh, biasanya aku synthesize ini ke personal purpose. Nah, tadi kan kalau aku bilang kan kayak, oke, mungkin ikigai gue adalah to share and to create kayak gitu. Nah, personal purpose ini adalah lebih ke bentuknya kayak gimana sih gitu. Maksudnya aku udah tahu ikigai ku apa, tapi mau ku terjemahkan ke bentuk yang seperti apa gitu. Nah ini ada hubungannya sama interest kita masing-masing gitu. Jadi kayak tadi aku bilang,
profession nggak selamanya your purpose, itu karena ini. Jadi kan aku tadi intinya ikigainya adalah untuk sharing dan untuk create things gitu. Nah, cuma secara personal aku interest dalam bidang kesehatan kayak gitu. Jadi I will make my purpose untuk create things and untuk role-nya adalah to create things and sharing dalam bidang kesehatan kayak gitu. Apa ya pekerjaan atau kegiatan atau karir yang bisa aku lakukan seumur hidupku yang bergeraknya di interestku itu di bidang kesehatan dan bentuknya roleku tuh ya aku creating sama sharing. Nah, itu yang kita masing-masing perlu cari karena nanti pasti pertimbangannya juga perubahan zaman. Pasti nanti akan ada kesempatan-kesempatan lain yang mungkin bisa membantu kita untuk translating our ikigai ke personal purpose ini gitu. Teman-teman paham nggak sampai sini? Aku cukup jelas nggak? Mungkin bisa tulis di chat ya. Oke, oke, paham ya. Alright. Nah, mungkin beberapa ada yang nanyain juga gitu. Sebenarnya purpose-ku ini tuh bisa ini nggak sih? Bisa berubah nggak sih gitu? Personally, kalau kalian udah bener-bener nemuin purpose kalian, I don't think ini bisa berubah. Tapi kalau secara jadi lebih spesifik itu sangat possible. Kayak misalkan aku awalnya, apa tuh namanya? Aku suka apa nih namanya? Creating and sharing gitu ya. Terus aku ngomongnya sukanya interestnya mau bikin itu di kesehatan gitu, aspek kesehatan. Terus ini apa lupa gue mau ngomong apa. Sorry guys. Nah, terus sampai sekarang itu masih sama, cuma ternyata lebih spesifik. Oh, kesehatannya itu di bidang water, sanitation, and hygiene kayak gitu. Jadi mungkin dalam ke depannya bukan berubah, tapi jadi lebih spesifik aja gitu. Menurutku kalau berubah itu kayak ya sebenarnya kita kemarin-kemarin belum nemu aja gitu. Jadi bisa paham kan ya, it's not just profession, it's more on role and then you translate it on the things that interest you gitu. Semoga bisa dipahami guys. Oke, kita next aja. Nah, ini salah satu pertanyaan juga. Can I start over gitu? Kadang kita itu kan kita nggak tahu ya kapan kita bisa paham soal purpose kita gitu kan. Dan itu kadang ketika kita udah paham terus kita mulai mentranslasikan dengan beradaptasi dengan kesempatan-kesempatan yang ada di perkembangan zaman kita saat ini, ternyata ada hal-hal yang perlu kita apa tuh namanya pelajari gitu dari nol, atau mungkin kayak wah gue kayaknya bakal start over banget nih gitu. And of course it's possible, yeah, you can start over gitu. Kayak misalkan aku tadi ngomong purpose ini aku translate-nya ke dalam bentuk yang seperti ini. Tapi ternyata ada beberapa hal yang wah gue harus start over nih. Karena oke, mungkin itu dalam bidang ini tapi ada apa namanya kebutuhan-kebutuhan atau mungkin kompetensi atau mungkin skill-skill yang diperlukan dan ternyata gue harus mulai itu dari nol. Dan gue nggak pernah karena gue nggak pernah mempelajari itu sebelumnya. Dan yeah, it's possible that you start over. Dan mungkin kalau kalian nanti lebih jelasnya, aku baru aja nulis di Instagram aku #learninggallery gitu tentang starting over. Jangan pernah ngerasa kayak kita nggak bisa start over gitu. Dan apalagi ketika kita mau menemukan flow dan ikigai kita itu jangan cuma lihat track record kita selama SMA doang atau selama kuliah doang ya teman-teman. Bener-bener pikirkan dari lu kecil sampai sekarang tuh sebenarnya tuh benang merah dari aktivitas lo apa sih gitu. And it takes time. Jadi apa ya jangan terlalu panik gitu kalau misalkan kenapa sih gue nggak paham-paham gitu. Ya it takes time gitu karena buat semua orang berbeda. Ada orang yang nemu purpose-nya di usia 50 tahun, I witness it and she's still doing very very great gitu. Dan nggak cuma baru nemu, dia juga start over. Karena ternyata itu hal yang apa namanya? Itu hal yang nggak pernah dia jalani sebelumnya. Atau mungkin ada juga orang yang pernah karirnya very good di satu aspek and then dia start over lagi gitu. Kayak misalkan Vele Sandro
kalau kalian ngikutin kalau Sandro Ruby, aku pernah lihat dia sebelumnya tuh food blogger gitu, udah sampai bagus banyak banget. Yeah, he's really really good. Kayak I really adore him. Dan dia itu dulunya food blogger gitu-gitu kan. Kemudian sekarang lebih ke kayak ya apa sih kayak ya financial juga dan lain sebagainya gitu, lebih kayak yang influencer. Nggak influencer, dia nggak mau disebut influencer ya gitu, maksudnya kayak dia dulunya udah cukup bagus tuh jadi food blogger and then he changed gitu. I mean kayak he can start over gitu, semua orang bisa start over parah. Kayak I cannot mention one by one gitu, dan termasuk kita semua. Dan aku ngomong ini juga apa sih namanya, mungkin untuk kalian yang kayak aku juga, kadang tuh aku berpikir kayak my career and life is gonna be ended uh, at 30 gitu, jadi kayak aku mau bener-bener settle secepat mungkin gitu kan. Tapi sebenarnya enggak kok gitu, makanya kayak it's better, kayak pertambahan umur tuh absolut banget. 5 tahun lagi misalkan lu sekarang 25, 5 tahun lagi lu umur 30, ya lu akan pasti berumur 30 5 tahun lagi, tapi lu lebih memilih uh, umur 30 tahun and stay the same, atau lu berumur 30 tahun but you start your business already, your social media is growing, you start to have new skill, mana yang lebih enak? Kalau gue sih pilih yang kedua gitu. Oke, ini karena waktunya mepet juga, kita next aja. Nah, ini lebih teknikal. Ada dua tools yang selalu aku pakai untuk planning my life. Next. Sekali lagi, I'm not the person yang go with the flow. Jadi I go with the plan. Boleh di next banyak aja nih karena aku satu-satuin. Nah, boleh. Nah, jadi ada dua. Yang pertama tuh life plan sama vision board. Jadi life plan ini something yang aku gunakan untuk melihat a bigger picture gitu, content bigger picture. Generally aku bikin 5 tahun gitu. Atau kalau sekarang sih lebih ke 10 tahun ya. Kenapa dulu 5 tahun? Karena dulu SMA 3 tahun, terus kuliah sekitar 4 tahun gitu. Jadi kayak ya sekitar itulah gitu. Nah, then it's usually about career or study paths gitu. And more text, giving your purpose and choices on track. Fungsinya adalah keeping your purpose and choices on track gitu. Karena apa? Ketika kita bikin life planning, kita mikir tuh backwards. Bukannya kayak misalkan sekarang 2020, 5 tahun 2025, bukan yang oke, tahun ini gue mau ngapain, tahun ini mau ngapain, enggak. Tapi kita mikir backwards. 5 tahun ke depan gue pengen di posisi apa gitu. Kayak misalkan ya life planku waktu maba, dulu aku masih pengen jadi profesor. Sekarang gitu. I mean kayak it's still good sumpah, tapi untuk sekarang sih aku kayak aku nggak mau ke situ lagi gitu. Tapi kayak dulu aku pengen banget jadi profesor, terus aku langsung kayak dulu tujuan dulu, berarti aku langsung tulis tujuanku pasca kampus. Oke, nanti pasca kampus aku akan langsung sekolah S2 S3 kayak gitu, karena emang tujuanku kan itu kan kayak jadi profesor gitu. Nah, teman-teman ini nih juga harus tahu di pasca kampus nanti tuh kalian mau ngapain. Sesimpel gue mau kerja dulu atau mau ini ya sekolah gitu. Kalau misalkan nih kerja itu kerja di mana gitu secara detail, atau misalkan sekolah mau sekolah di mana, universitasnya apa, mau ambilnya apa kayak gitu. Usahakan sedetail mungkin gitu, walaupun mungkin nanti kayak ada perubahan-perubahan, that's okay, but usahakan sedetail mungkin. Misalkan ya aku ambil contoh waktu dulu ya aku masih pengen jadi profesor, aku punya certain university that I aim, terus aku lihat profil seperti apa sih yang dibutuhkan untuk bisa sampai ke posisi itu. Ini also apply when aim for ini ya, kerja dulu di sebuah company atau apakah terserah itu. Kita harus tahu profil seperti apa sih yang dibutuhkan dengan di tujuan kita itu gitu. Gue harus punya skill apa gitu. Nah, baru deh kita backwards. Kalau udah tahu misalkan kalau dulu gue pengen jadi profesor, berarti gue harus kuat secara akademis gitu. Maksudnya keilmuan. Makanya ketika selama perkuliahanku itu aku jadi selektif gitu. Gue kan cuma ikut hal-hal yang sesuai sama tujuan gue gitu. Oke, bolehlah. Jadi kayak kalau SMA aku banyak banget organisasinya, waktu kuliah ya aku ini lebih banyak ikut lomba-lomba gitu misalkan. Atau mungkin program-program yang bigger my connection atau leadership kayak gitu.
gitu. Jadi paling cuma 1 tahun cuma satu organisasi gitu. Jadi itu bantu kita untuk lebih selektif gitu dalam memilih aktivitas kita. Nah, ada juga yang namanya vision board. Si vision board ini dia fokus on smaller things atau detail dan dia untuk 1 tahun. Kalau tadi kan life plan 5 tahun ya, 5 tahun. Nah, kalau vision board ini tuh dalam setahun ini kita mau ngapain gitu. Tadi misalkan kan di dalam life plan 5 tahun itu kita udah tahu nih di tiap tahun 2021 gue mau ngapain, 22 gue mau ngapain. Nah, di apa namanya vision board ini cuma dari 2020 ke 2021. Istilahnya gitu kayak resolusi lah gitu. Dan ini grab the whole life aspect. Kayak misalkan it's not just about career and study, it's also include your health, maybe your relationship, maybe your financial gitu. Jadi itu ngebantu kita tahu 1 tahun ini kita harus ngapain gitu. Nah, vision board ini fungsinya untuk keep ourselves on track dalam 1 tahun itu. Nah, kalau life plan itu ngebantu kita mengingatkan kayak kenapa sih lo your purpose again gitu, and mengingatkan keeping you on the choices, keeping your choices on track gitu. Nah, itu aku nulis karena be a realistic dreamer. Aku dulu tuh nggak suka, aku tuh dulu ya pemimpi gitu, dreamer. Tapi aku benci banget kalau misalnya disuruh realistis. Karena kesannya kan kalau orang tuh biasanya ngomong realistis aja, itu means downgrade their standard. Tapi aku nggak pernah mau downgrade my standard. Nah, tapi I also want to be realistic. Dengan cara apa? Misalkan gue punya mimpi uh, di mimpi A. Terus mimpi itu tuh tinggi banget buat aku. Misalkan dia di poin 10 dan posisiku sekarang adalah -5 gitu kan. Nah, realistisnya supaya mencapai itu ya gue harus belajar dong, belajar apa aja ini dan lain sebagainya. Gue harus nambah skill, gue harus nambah koneksi ini. Dan gue lakuin itu. That's on being realistic. Being realistic doesn't mean that you have to downgrade your dream. It's a different thing. Jadi for me, keep being a dreamer but be a realistic dreamer. Okay, next. Alright. Piloting your life menurutku ada satu kunci besar yang aku pegang banget. Sebuah value, yaitu value your purpose. Value your process. Mirip ya tulisannya. Value your process. Ini juga kenapa aku bikin bicara proses waktu itu sih menghargai proses itu. I know that result is important, but it is not everything gitu. Karena setiap yang namanya hasil kayak your medal, your achievement, your title itu tuh by the end of the day orang bisa melupakan itu. Bahkan kamu sendiri bahkan bisa lupa gitu loh. Itu sangat lekang oleh waktu gitu. Tapi yang namanya proses, ketika kita bisa menjalannya dengan benar, kita akan mendapatkan value-value, karakter-karakter yang terbangun di dalamnya, dan itu something that is stay within you. And ini something juga yang bisa jadi legacy buat orang-orang di sekitarmu gitu. Kayak kalau misalkan dulu aku tidak menghargai proses hidupku, di mana ketika itu aku dulu tuh aku bukan pemimpi banget gitu, aku masih kayak ya playing it safely gitu. Tapi ketika aku nyari kampus, dulu aku pengen banget ke UI dan puji Tuhan keterima dan sekarang udah lulus. Itu salah satu turning pointku yang sangat berarti bagi dalam hidupku. And dulu rasanya juga nggak enak gitu, kayak apa ya namanya? Ya, I'm not the smartest gitu. Kayak aku juga bukan anak yang pinter, it's ya average gitu. Tapi dan itu aku harus belajar mati-matian untuk itu gitu. Tapi ketika menghadapi semua proses yang ada, aku bersyukur banget karena aku jadi orang yang lebih tangguh, jadi pribadi yang lebih tangguh, nggak gampang nyerah, nggak mudah ngedowngrade standar, tapi lebih lebih strategis gitu. Jadi orang dalam menjalani kehidupannya gitu. Jadi ada hal-hal yang it is why process is more valuable than the result itself gitu. Karena when you can value your process, the good result will follow you definitely. Walaupun kita nggak tahu kapan itu datangnya, tapi it's so much better to value your process daripada cuma
fokus sama result gitu. Karena kalau ngomongin result doang, kita bisa menghalalkan banget segala cara gitu loh. Maksudnya kayak ada begitu banyak orang yang menghalalkan segala cara untuk sebuah result gitu. Padahal belum tentu caranya baik gitu. Jadi don't forget to value your process. Okay, last time. Next. Next please. Okay. This is one thing that I want to share juga. You can trust the pilot who flies your plane. Why don't you trust God and the universe that pilot your life? Kayak kita bisa banget percaya sama pilot atau masinis yang kita nggak pernah tahu track recordnya seperti apa, that they gonna fly us safely. Dan kenapa sih kita harus worry gitu sama hidup kita kalau kita tahu kita punya Tuhan, or if you don't believe that the universe is actually uh, membantu kita itu untuk piloting our life. Jadi jangan sampai menyerah, nggak perlu terlalu banyak khawatir, be more present in your life, dan just focus on what you can do best and what you can control. Karena again, when you value your process, the result will follow. Thank you guys. I hope it helps. Don't forget, kalau mau connect with me, just hit me up on my Instagram @galwidi. Thank you. Wah, makasih banget Kak Galuh atas penjelasannya tentang college life plan. Nah, sekarang kita buka sesi Q&A bagi teman-teman yang mau bertanya. Silahkan tulis di kolom chat dengan format nama, fakultas, dan pertanyaan. Ini udah ada satu pertanyaan nih Kak yang masuk. Aku bacain ya Kak ya. Halo Kak Galuh, izin bertanya. Sebelum kuliah, aku sendiri udah punya banyak plan dan menurut aku itu bisa disebut mimpi yang realistis. Tapi karena banyak ya yang menurut aku benar-benar bisa buat aku down, aku jadi kehilangan arah gitu Kak. Kayak merasa gagal dan sekarang jadi out aja gitu Kak. Apakah ada saran untuk benar-benar udah Kak, apakah ada sarannya Kak buat yang benar-benar udah punya plan tapi malah kabur karena hal yang ngebuat down? Nah, kira-kira gimana tuh Kak? Bentar, aku mau clarify dulu. Ini berarti kayak kamu udah punya plan, terus kamu terus gagal, terus kamu merasa down, terus kamu jadi nggak mau mengejar plan itu lagi gitu, bukan sih? Sarah bisa tolong dijawab? Oke, oke. If that case, kalau misalkan yang the way I clarify it benar, menurutku itu somehow normal, you know, it's just the way we react to our emotion. Karena yang namanya menghadapi kegagalan itu butuh dilatih sih, teman-teman. Tapi aku juga mau ingetin juga bahwa yang namanya gagal itu normal, gitu. Yang namanya gagal itu normal. You can take time gitu untuk, you know, dealing with your emotion gitu. Karena even tuh mungkin, oke, dibalas nih. Oh Jadi, iya, oke, bener-bener ya. Nah, ya of course, kayak misalkan sampai sekarang pun aku masih mengalami banyak kegagalan. Kayak orang-orang yang kalian sebut sebagai role model, I'm sure mereka juga masih mengalami kegagalan gitu. Cuma gimana seseorang menghadapinya itu ya balik lagi gitu, karena dia sudah dilatih terlebih dulu gitu. Aku sih selalu percaya kayak oke, nggak apa-apa lah gagal sekarang, habisin jatah gagalnya gitu, and it's okay. Even ketika kamu merasa down, ketika kamu merasa sedih, ya nggak apa-apa. I think take your time for it, tapi jangan terlalu berlarut-larut gitu, karena it's normal. If you fail, you're not the worst failure in this world. I mean kayak doesn't need to compare gitu. I acknowledge your feelings. Your feeling is valid. Itu pas yang namanya gagal itu nggak enak. And you can take time dengan itu, tapi jangan berhenti di take time and then meratapinya aja. Tapi kita juga harus bisa ngomong ke diri kita sendiri, tapi jangan secara toxic positivity ya, lebih ke kayak yuk ini yuk kita coba lihat lagi apa ya yang kita bisa lakukan ke depannya gitu. Dan ketika kamu ngajak ngomong dirimu apa yang kita bisa lakukan ke depannya, lebih ke kayak
focus on the things that you can control gitu. Jadi kita bisa re-evaluate juga, kenapa sih kemarin kita gagal. I think kamu tadi udah mulai re-evaluate. Mungkin kamu tadi kan mulai berpikir kan, apa aku terlalu banyak ya ke yang kuinginkan kayak gitu. Aku juga sering tuh kecenderungan kayak gitu. Oh, I wanna do this and that. Mentorku tuh sampai, Galuh kamu tuh resourceful, kamu tuh bisa. Tapi mending kamu fokus satu-satu dulu ya gitu. Karena kalau nggak fokus kita akan lebih bingung gitu. Dan nanti ketika istilahnya banyak yang gagal, padahal sebenarnya kalau kamu apa tuh namanya fokus on the proses, ternyata nggak segagal itu gitu, dalam tanda petik. Waktu itu aku pernah ada di momen seperti kamu, tahun lalu banget. Aku punya banyak perencanaan ini dan itu dan sebagainya, terus aku ngerasa banget banyak gagalnya. Dan salah satunya karena masalah yang tidak penting, karena keteledoranku sendiri. Tapi ketika aku ngobrol sama mentorku, dia ngomong, wah ternyata progres kamu banyak juga ya gitu, despite of kegagalannya gitu. Karena ternyata she make a list on it gitu, dan aku never make a list on it. Kayak ternyata oh iya, walaupun aku banyak gagal, tapi ternyata pertumbuhanku juga ada gitu loh. Nah kadang tuh kita terlalu fokus on the failure gitu. Well, I mean kayak you can take time for it, tapi jangan sampai kita fokus on the things we cannot control. Whether it's a good thing or it's a bad thing, the past is still the past gitu. Jadi mungkin saranku buat kamu, be more present to yourself. Of course, you have to acknowledge your emotion, your feelings, tapi help yourself juga dengan melihat lebih fokus pada hal-hal yang kita bisa kontrol gitu. Jadi mungkin bisa tanyakan dirimu lagi, oke, apa ya yang bisa kita lakukan setelah ini gitu. Aku suka gitu, oke Gal, what can we do next? How to get all this dang thing together gitu. Jadi kayak, just be more present and just go on with it gitu. Focus on something you can control. Semangat ya. Semangat buat Sarah. Terus ada pertanyaan lagi nih Kak dari Yesi dari Fakultas SBM. Pernah nggak sih Kak Kakak mikir aku bisa apa ya? Like I think I'm not better or smarter than my friends. How to minimize it? Oh, tentu saja pernah. Baru saja aku berpikir seperti itu. Ya, itu pasti pernah gitu. Cuma I think it's also proses dari setiap orang gitu. Itu proses pendewasaan setiap orang. Setiap orang pasti pernah ada di fase itu. Mungkin kalau sekarang aku sudah mulai melewatinya ya. Karena gini, aku pernah bikin postingan juga. Ini gue promoting banget ya biar lo pada stalking gitu. Jadi aku pernah nulis, aku dari kecil ngerasa banget kayak kenapa sih I always be the almost best gitu. Aku merasa kayak aku tipikal orang yang harus kerja keras dulu baru aku dapat gitu. Karena kalau kayak istilahnya gini, gue ngerasa tuh oke, I'm capable of this thing gitu. Tapi gue cuma kayak istilahnya nomor 2, nomor 3, kayak jarang banget nomor 1. Gue selalu ngerasa gitu. Atau mungkin kayak dulu I was on student athlete gitu kan, kayak oke, mungkin I'm good, recognized as star player, but I don't think I'm the best gitu. Kayak selalu ada yang lebih bagus, selalu ada yang lebih bagus. Terus aku mikir gini, angka harapan hidup manusia kan 70 tahun ya kalau Indonesia. Sekarang udah 65 sih, anyway. Terus apa tuh namanya? Emangnya kita mau kayak kita sekarang mungkin kayak early 20s gitu. Emang kita mau for the rest of our life kita compare sama orang lain kayak gitu. Kan itu kayak trap banget kan. Karena sebenarnya gini, kamu kerja keras, terus sekarang kamu udah di poin ini. Kamu pasti nyadar dong kayak at some point you are so much better than kamu yang sebelumnya kayak gitu. Dan di situ setiap kita berkembang akan selalu ada langit di atas langit gitu loh. Mungkin sekarang kamu yang dulunya ada di titik 0 jadi 5 karena berkembang. Kamu ketemu orang yang apa namanya di angka 6 lebih jago dari kamu. And then kamu berusaha lagi, kamu udah di angka 10, masih ada aja yang di angka 11 kayak gitu. Jadi it wouldn't end gitu. Jadi yang permasalahannya berarti it's also something that we cannot control kan. Masa kita mau langsung kayak ngelarang-larang orang kayak gitu-gitu. Nah, berarti something
yang harus kita atur adalah diri kita, yang bisa kita atur adalah diri kita. Dan jangan lupa, ini yang temanku bilang ke aku, kamu tuh jangan membandingkan garis start kamu dengan garis finish orang lain. Itu aku sering banget tuh diomongin gitu sama temanku. Dan maybe it's also the thing that that we all should remind ourselves more often gitu. Karena yang namanya komparasi itu wajar sebenarnya. Kita terlahir apa ya, manusia itu kayak human thing gitu loh. But it doesn't mean that this is the right thing gitu. Dan kabar baiknya you still can control it kok. Aku misalkan gitu ya, apalagi sosial media kan biasanya kita compare itu gitu kan. Dengan globalization and all this technology, kita terpapar lebih banyak banget orang-orang dan so many role model yang udah banyak sukses gitu di sekitar kita, apalagi teman-teman kita gitu, misalkan kayak apa dikit kan pasti update gitu kan. Nah, lakukan aja hal yang bisa kita kontrol. Kayak misalkan aku, walaupun kayak teman dekatku gitu, mungkin ketika aku, maybe the person is not toxic, but my mind is toxic sometimes for me gitu kan. The way I react to what they update, the way I react of the things that I know about them, itu nggak bagus efeknya ke aku. Ya udah mute aja dulu gitu. Atau ada beberapa artis yang they are very inspirational gitu. I admit that they are very inspirational, tapi kayaknya aku nggak bisa ngeriak itu dengan baik deh. Ya udah, help yourself gitu, karena no one will help you actually in the end of the day gitu. I mean kayak teman-teman bisa temenin kamu, tapi yang namanya teman kan tugasnya nemenin ya. Jadi ya udah gitu. Eliminate exposure atau hal-hal yang bisa jadi pemicu kamu untuk memiliki mindset yang seperti itu gitu. Kalau aku sih biasanya gitu, karena dan nanti sekali lagi itu something that we train gitu ya. Jadi kalau misalkan apa namanya, kalau misalkan seperti itu ya kita harus sering-sering latih gitu. Dan jangan sampai kita punya victim mindset gitu ya. Aku nggak bisa gini ya karena aku gini 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 dan sebagainya. Don't forget to tell yourself that you are enough gitu. You are not your salary, you are not your achievement gitu. You are who you are gitu. Jadi apa namanya, dan kamu harus merasa bangga gitu. Kamu harus bilang ke dirimu kayak kamu dulu seperti ini loh, tapi kamu sekarang jadi seperti ini. Atau sesimpel kayak kamu dulu mengalami ini dan itu loh, tapi kamu bisa bertahan sampai sekarang masih waras, masih apa, atau even maybe you got some mental issue and then you still survive until now. That's so good. I mean congratulations for you gitu. Karena setiap orang tuh prosesnya beda, personality-nya beda. Sekalipun mungkin tantangannya sama nih, misalkan sama-sama harus lulus skripsi, tapi personality, kondisi ekonomi, kondisi orang tua, keluarga, kondisi kesehatanmu sendiri kan beda-beda ya. So you gak ada orang yang sekuat kamu gitu. Jadi don't compare yourself, karena semua orang tuh unik, kayak nggak bisa apple to apple gitu. Thank you ya. Wow, By the makasih way. jawabannya Kak Galuh. Sangat relate ya dengan keadaan mahasiswa sekarang dan sosial media yang lagi hype-hype-nya. Oke, ada pertanyaan lagi nih Kak dari Clara dari Fakultas FTSL. Kak, apakah ada tips untuk menyikapi lingkungan di sekitar kita yang toksik yang mungkin membuat kita jadi pesimis dengan mimpi atau goal kita? Okay, I like that question. Thank you very much. Sorry. Aku dulu tuh menghadapi proses apa namanya eliminate toxic people itu di 2018. Tuh aku ingat banget. Oh, so many toxic people back then. Terus apa namanya? Pertama, jangan merasa bersalah when you eliminate them. Because the only thing to save you adalah eliminate the toxic people. Kayak gitu. Nah, terus yang pusing lagi adalah ketika yang toksik ternyata keluarganya. Ayo, itu sering banget dialami ya berapa orang gitu. Gue personally jujur aja tidak mengalami itu, karena gue sih bersyukur apa namanya, I got a supportive family at some point gitu. Tapi ada juga beberapa temanku yang mendapatkan kondisi seperti itu, and I mean kayak untuk di budaya kita we cannot escape from that, right? Gitu. Tapi yang mereka lakukan, which is I really like, karena ini bukan tentang benar atau salah, tapi lebih ke respon kita. How they respond itu tuh mereka akhirnya membangun positive circle mereka sendiri gitu.
Jadi walaupun mungkin ketika dia balik rumah kok rasanya toksik dan lain sebagainya, kok gue mimpinya nggak malah dihancurkan oleh keluarga sendiri atau orang-orang terdekat sendiri, ya dia buat sendiri circle positifnya gitu. I mean sekali lagi itu membuktikan dia bukan victim mindset gitu. Nah, mungkin kalau misalkan yang namanya pertemanan, kita tinggal ini ya, kalau dia toxic ya udah di eliminate aja. Tapi jangan berpikir secara ekstrim ya, langsung dimusuhin gak mau ngomong gitu, enggak. Cuma langsung di ini aja, dikurangin aja interaksinya, frequentnya, atau mungkin kalau misalkan dia toxic dalam hal dia selalu make your dreams tuh kayaknya nggak mungkin dan lain sebagainya, ya udah jangan ngomongin mimpimu sama dia, ngomongin aja mimpimu sama orang yang bisa support itu gitu. Mungkin aja dia nyambungnya dalam hal lain, dalam hal cuma nongkrong-nongkrong doang, ya udah gitu, jaga silaturahmi aja gitu. Atau mungkin value kalian berbeda gitu. Aku juga nggak bisa dealing sama orang yang arogan atau mungkin manipulatif. I really don't like that. Ya udah ya sebatas follow Twitter, follow Instagram aja lah gitu. Tapi kayak ya jaga silaturahmi, but you know we make our own boundaries kayak gitu. Nah, sekali lagi tinggal eliminate sebenarnya. So sebenarnya kita perlu nge-audit sih teman kita itu seperti apa. Aku sempat diajarin untuk memetakan network kita tuh seperti apa gitu. Apakah ketika kita berinteraksi dengan beberapa orang tertentu tuh membuat kita lebih energized atau malah draining tuh energinya. Nah, kalau draining tuh biasanya adalah orang-orang yang toxic gitu kan. Toxic dalam hal apa? Kamu cari tahu sendiri. Apakah mereka pesimis ataukah mereka being too arrogant atau mereka apa? Ya, yeah, you know yourself best gitu. Terus pertama mapping itu, and then you can start to eliminate gitu, siapa-siapa aja sih yang gue harus kasih boundaries dan boundaries seperti apa. And then the last thing ya jangan merasa guilty gitu untuk apa namanya mengeliminate mereka gitu. Selain itu setelahnya ya coba ini apa namanya coba bangun circle-circle baru yang sesuai gitu, yang lebih positif gitu. Kayak aku bersyukur sih dulu tuh kayak if I talk too much gitu, aku tuh kayak ngerasa takut. Aku pernah berada di circle yang aku cerita apa dikit kayak iya ya gue tahu lo pinter gitu. It's so bad, it feels so bad for me. Tapi ketika aku bersyukur banget sih waktu itu aku di mentorship beasiswa Emmanuel, aku ketemu anak-anak yang ternyata experiencing the same thing. Kayak di luar tuh rasanya ekspektasi orang kayaknya gede banget padahal kita manusia biasa gitu kan, tapi kayak and di situ aku dapat supportive a very supportive environment and very positive on the way they are gitu. Jadi itu mungkin kamu bisa mulai mapping and then knowing siapa aja yang bisa kamu eliminate, tapi jaga aja sih silaturahminya, nggak harus musuhan, and then don't feel guilty about it. Sekali lagi yang bisa bantu kita ya diri kita, terus itu make the new environment the positive one. Wah, menarik banget. Jadi intinya kayak jangan ini ya Kak ya, mengkomparasi kita dengan orang lain, terus habis itu lebih memilih teman dan mengeliminasi teman gitu ya Kak ya. Yep. Terus ada pertanyaan lagi nih Kak, ada dari Koirunisa dari Fakultas FMIPA. Halo Kak Galuh, aku ingin bertanya, ketika kita tiba-tiba terpaksa keluar dari jalur plan yang udah kita buat sebelumnya, dan kita nggak terlalu enjoy dengan hal itu, kira-kira bagaimana ya cara kita untuk memilih apakah kita harus tetap jalanin ini, atau kita harus start over pada plan sebelumnya? Makasih Kak. Oke. Wah ini memang kegalauan sejuta umat ya. Jadi aku tadi lupa bilang kalau namanya life planning sama vision board itu bukanlah sesuatu yang saklek gitu. Karena apa? Ketika kita bikin itu kita cuma pakai pengetahuan kita saat ini. Sementara masa depan itu something very uncertain. Ada banyak hal yang berubah-ubah. Contohnya ini pandemi tiba-tiba udah mau setahun gitu kan, kayak we never know, we didn't see it coming gitu. Jadi kayak apa ya? Pertama jangan saklek gitu. We also have to be very flexible on our own plan gitu. Jangan sampai kita being too hard gitu. I mean kayak
being too hard on the plan gitu, Kak. Apa sih namanya, berubah dikit langsung ngerasa fail gitu, kayak it's not a good thing. I mean, nah terus gimana sih cara tahu apa tuh namanya, cara tahu apakah kita harus stop dan enggak? Ini yang aku tanyakan juga ke mentorku waktu itu, dan dia sih ngajarin. Aku nggak cuma tanya ke mentorku doang, aku tanya ke even ke seorang produser musik yang dia udah umur ya 60 tahunan, dan dia tuh bener-bener yang doing start over banyak berkali-kali di dalam hidupnya, and he's still doing great in life. Dan jawaban mereka sama, buat pro cons dari apa yang jadi keputusan kita gitu. Karena sekali lagi kita hidup tuh nggak ngefeknya nggak ke diri kita doang gitu. Ada beberapa hal yang mungkin harus kita pertimbangkan. Misalkan kayak kalau kuliah kan masih ini ya, ditanggung orang tua gitu misalkan, or simply we just want to honor them gitu. Nah, kalau keputusan kita itu tidak terlalu merugikan orang lain juga, ya apa tuh namanya, ya just go for it gitu. Jadi kayak kamu harus list gitu pro dan kontranya, kalau misalkan kamu ambil ini gitu. Kalaupun misalkan ada kontra yang terjadi, how would you handle that gitu. Kayak misalkan kamu mau keluar dari suatu aktivitas, and then kontranya akan seperti ini, tapi gimana ya gue ngehandle-nya kayak gitu. Ketika itu memang kayak aduh nggak bisa banget ini gitu, atau mungkin kayak you just have to wait until it is ended gitu. Jadi pro and cons itu sih kalau jawaban teknikalnya. Terus sekali lagi, start over it's not a bad thing. Even ketika apa tuh namanya, ketika kita udah punya plan and then kita melenceng dari situ, and then kita tahu oh ini salah jalan nih, gue harus start over lagi dong ke plan gue gitu. Ya nggak apa-apa gitu. Nggak ada rumus absolut di dalam hidup gitu. Kayak justru bagus gitu, karena ketika muda tuh make mistake gitu, just but never make the same mistake twice gitu or more. Ntar gak bikin 2 kali tapi bikin 3 kali lagi. Nah jadi justru bagus gitu loh ketika kamu tahu oh ini bukan, oh ternyata aku melenceng ya dari trackku gitu. Berarti you become aware of your track, and you understand more of your plan gitu kan. Tapi kalau udah tahu kesalahannya, ya jangan dibikin lagi kesalahan yang sama. It means that you are not learning. You are aware on that. Itu lebih ke habit sih jatuhnya. Dan kalau if you have to start over lagi, sekali lagi, mau itu start overnya balik ke planmu atau jadi punya plan baru yang 180 derajat beda, I know that start over is scary, but it's so much better than not starting at all. Daripada kamu nanti kayak harusnya dulu gue ini aja ke situ aja gitu terus sampai for the rest of your life, kayak ya nggak akan ada efeknya juga sih gitu. Jadi menurutku don't be afraid to start over. It's okay to make mistake gitu, asal nggak diulang lagi, because it means that you don't learn. And sebenarnya sebagai anak muda tuh kita punya privilege untuk melakukan kesalahan, jujur aja. Karena kalau apalagi masih kuliah, paling orang-orang juga memberitahu ini dan itu, ya pasti ada konsekuensinya ya. Cuma mereka at the end kayak they are just young, they are clueless. It's okay to make mistake. Beda kan sama orang kayak udah gede tapi kok masih nggak ini sih gitu. Jadi gue sih mikirnya gitu ya. Jadi kayak justru lakukanlah sebanyak-banyaknya, karena apa namanya, semakin kita tahu kesalahan kita, semakin banyak kita belajar gitu. Jadi semangat ya. Keren banget jawabannya Kak Galuh. Aku sampai terkesima. Oke, ada pertanyaan lagi. Ada pertanyaan dari Reynaldo dari Fakultas Bisnis Manajemen. Halo Kak Gal, pertama thank you atas sharing Kakak yang sangat insightful. Pertanyaanku adalah, aku sudah punya life plan Kak, tapi bisa dibilang life plan-nya itu optimistik Kak. Dan tadi Kakak sempat menyinggung untuk tidak menurunkan standar kita, melainkan untuk men-upgrade diri kita, yaitu dengan belajar lebih keras dan lain-lain. Nah, biar plan atau goal kita tetap tercapai, what if dengan kita belajar lebih keras dan usaha lebih gede, tapi kita malah burn out Kak, dan goalnya nggak tercapai. But prosesnya keras banget, dan alhasil jadi kurang enjoy gitu Kak. Is it worth it? Should we pursue our plan or just go with the flow
and enjoy the process ya Kak. Okay. Thank you. Yeah, thank you for the very good question. Oke, jadi ini ada hubungannya sama knowing your zone gitu. Uh, Sebelumnya gue mau appreciate that you still want to aim to your high standard. Jangan downgrade it ever. Terus I know that pertama burnout itu very normal. Kayak mau it's just the matter of time aja, kayak itu the apa ya, semakin kita bagus untuk memanage energi kita dan diri kita, mungkin burnoutnya akan nanti-nanti gitu. Tapi by the end of the day, it's just very natural that we feel the burnout gitu. Terus mungkin kamu tadi ngomong juga kan merasa prosesnya kayak tough banget. Nah, kalau mulai merasa gitu, kita harus kenal yang namanya comfort zone, learning zone, sama terror atau panic zone. Ini nanti kalian bisa searching sendiri. Jadi sebenarnya kan selama ini ya orang selalu advocating, ayo get out of our comfort zone gitu. Tapi nggak banyak orang yang tahu kalau di luar comfort zone itu nggak cuma ada learning zone yang bisa bikin lo bertumbuh, bikin lo mencapai mimpi lo, and bikin lo be someone who is totally different than who you are right now. Tapi di situ ada juga yang namanya terror atau panic zone gitu. Kalau ini comfort zone, lebih gede lagi learning zone, keluarannya lagi ada terror zone. Terror zone atau panic zone ini adalah uh, zona di mana kita itu bukannya bertumbuh, kita obviously kita di luar comfort zone, tapi bukannya kita bertumbuh, kita malah lebih banyak stresnya, lebih banyak paniknya, lebih lebih banyak tekanannya, dan kita nggak enjoy dengan itu. Kita apa namanya, daripada banyak pertumbuhannya, lebih banyak stresnya gitu. Nah, maybe you can evaluate more gitu. Apakah kamu sebenarnya di learning zone atau di terror zone gitu. Of course, untuk aku baru banget kasih ini kemarin di talksku yang sebelumnya. Of course, ketika kita bertumbuh, kita itu butuh pressure, right? Karena there is no growth in comfort zone gitu. Tapi nggak semua pressure, nggak semua challenge itu membutuhkan stres gitu. Pernah nggak sih kalian dapet kayak challenge atau mungkin disuruh ngerjain proker atau apa activities yang wah ini nge-challenge aku banget nih, gue bakal dapet banyak pressure di sini. Gue tahu it is something new for me yang gue nggak pernah pelajarin, tapi lu kayak malah excited, lu malah joy gitu, walaupun you nervous a little bit but in a positive way. Pernah kan ngerasain kayak gitu? Nah, apa tuh itu beda. Itu berarti kamu di learning zone. Beda lagi kalau misalkan kamu di terror zone. You will continuously stress. You will be more prone in burnout. You will have anxiety. By the way, stress sama anxiety itu beda. Stres itu kalau misalkan stresornya atau pemicunya hilang, kita udah hilang gitu. Apa sih kayak waras lagi gitu. Tapi kalau anxiety, you will continuously stress even though apa namanya stresornya udah hilang. Kayak misalkan kalian ikut lomba, itu is very hard gitu kan. Tapi ketika lomba itu sudah terlewati, atau mungkin ketika tight deadline-nya udah lewat, ya udah kita waras lagi, oke-oke aja gitu. Tapi kalau setelah itu sudah terlewati berapa bulan, berapa tahun, and you still worried about the same thing, maybe you got a little bit of anxiety gitu. Tapi don't self-proclaim, discuss with someone who is more expert. Anyway, nah kayak gitu. Jadi mungkin kamu bisa lihat lagi nih, evaluate kegiatan kamu, dilihat list apa yang bikin kamu stres sama list hal-hal yang kamu bertumbuh di dalamnya, and be honest to yourself. Karena di situ kita bisa lihat sebenarnya kita tuh di learning zone atau di terror zone kayak gitu. Tapi sekali lagi burnout itu wajar ya. Dia belum tentu kayak belum tentu kayak indikator absolut lo di terror zone gitu. Kecuali emang itu kayak kok burnoutnya ini banget ya, sering banget atau lama banget. Nah itu bisa jadi itu kayak gitu. Gitu. Dan ketika kita di learning zone, ada nanti juga masanya kita harus balik lagi ke comfort zone. Kayak gitu terus. This just human thing. Tapi however, ketika kita balik dari learning zone ke comfort zone kita ini sebenarnya udah ke expand gitu. Karena seiring berjalannya kita belajar di learning zone ini,
ada beberapa hal yang mungkin kita udah mastering dan kita udah adapt di situ, tapi dan itu menjadi comfort zone kita yang baru gitu. Jadi bolak-balik tuh keluar dari comfort zone ke learning zone, balik lagi comfort zone, learning zone lagi gitu. Tapi jangan sampai ke terror zone gitu. Oke, berarti yang penting kayak kita tuh tahu kita berada di zona mana gitu ya Kak ya. Jadi kita bisa tahu bagaimana menyikapi diri kita pada saat itu. Yep, benar. Oke, ini ada pertanyaan mungkin terakhir ya karena keterbatasan waktu dari Sapna Raifa, Fakultas FITB. Hai Kak, saya merupakan tipe orang yang bisa bersemangat untuk melakukan suatu hal. But at some point, aku kadang ngerasa nggak ada motivasi dan bingung buat gimana recharge energi buat bisa semangat lagi. Padahal saat itu harus menyelesaikan banyak hal. Jadi gimana ya Kak untuk bisa menangani hal itu? Oke, soal recharge energi ya. Nah, ini ngomongin soal energy management. Aku juga sering banget struggling soal ini. I think everybody does. Terutama kalau kalian being a leader on something. Nah, itu biasanya kan decision harus kalian yang mikirin, terus habis itu ada deadline dan lain sebagainya. You have to be wise on deciding things. Tapi kayak padahal lu sendiri lagi, I'm not in my best self, I'm not emotionally wise, available gitu-gitu kan. Nah, ini soal energy management teman-teman sebenarnya. Jadi kita harus mulai aware. Jadi ini sekali lagi it's about list sebenarnya ya. It's about understanding yourself. Jadi kita harus aware hal-hal apa aja atau situasi seperti apa atau mungkin interaksi atau relationship atau karakter orang seperti apa yang membuat kita energized gitu. Misalkan kalau aku being alone with myself in nature itu really energizing me. Tapi misalnya kayak gossiping, oh itu draining me so much kayak gitu. Nah, itu first thing banget kita harus aware gitu apa dan siapa dan seperti apa sih yang bisa re-energize kita or malah draining our energy. Nah, kalau udah tahu apa tuh namanya, kalau udah tahu kita energize-nya itu bisa ke recharge-nya tuh dengan seperti apa. Nah, itu bisa dipakai nih di masa-masa yang sulit kayak gini gitu. And anyway, aktivitasnya nggak harus yang grand gesture gitu. It can be pausing, you know, atau mungkin kayak misalkan lagi ngerasa not in your best self gitu. Terus hanya dengan being alone atau mungkin nonton apa dulu, nonton drakor bentar tapi jangan keterusan, atau mungkin apa kayak yang hal yang bisa kalian lakuin itu kalian bisa ini dulu apa namanya coba melakukan aktivitas dulu. Tapi kalau misalkan nih kayak yang deadline itu biasanya aku ini nggak bisa sesuatu yang hitam putih gitu ya. Biasanya aku kayak kalau tight deadline gitu uh, apa tuh namanya, of course we have priority. Jangan sampai keputusan kita tuh juga memberikan efek buruk ke orang lain gitu kan. Nah, mungkin aku akalinnya dengan oke, mungkin ada beberapa orang yang dia gonna energize myself gitu. Misalkan teman-teman terdekatku. Ya udah, kalau misalkan lagi tight deadline gitu, aku nggak bisa being alone, aku nggak bisa on nature, nggak bisa traveling, nggak bisa apa. Ya udah, simply aku ngajak omong mereka aja gitu, chat random aja gitu. And it's energize me. Nah, jadi kita harus tahu nih hal besar sama sampai hal mikro yang bisa energize kita tuh apa. Jadi kita bisa curi-curi dikit lah energize feeling gitu. Nah, then of course we know our priority gitu ya. Jadi it's actually about energy management gitu. Karena ini juga yang dilakukan oleh ini sih banyak pemimpin juga. Mereka tahu kapan mereka apa sih namanya hal-hal yang bisa energize mereka dan bisa mereka sisipin ke situ. And you can believe in the power of pausing. Jadi misalkan kayak you're not in your best self and you have to decide things that is very urgent. Kamu mungkin bisa kayak nanti dulu ya aku pikirin dulu. Kamu minta pause dulu and then you cool down your head kayak gitu. Terus kalau ada kayak apa sih namanya? You can meditate gitu gitu if you can do so. Gitu sih paling aku kalau misalkan berpikir seperti itu gitu. Atau mungkin kayak misalkan deadline kan pasti akan berakhir juga gitu kan. Deadline berakhir gitu mungkin misalkan hari ini, misalkan seminggu ini, oh tight deadline, ya udah gue kelarin semua.
gue nggak terlalu energetic yang ini, paling cuma keep contact sama orang-orang yang bisa membantu. And then nanti I appreciate myself, I reward myself, misalkan kayak seharian yaudah leha-leha gitu. I mean, ini nggak bisa yang hitam putih gitu loh. It's in a gray area gitu. Semoga membantu ya. Oh ya, jadi berarti kayak kita harus lebih explore apa yang bisa mengenergize kita, terus habis itu prioritize the thing yang mau kita lakukan, terus habis itu jangan sungkan untuk menolak posting something gitu ya Kak ya, dan apresiasi diri. Gitu. Karena waktunya udah mau habis, jadi kita sudahi sesi Q&A ini. Makasih banget buat Kak Galuh atas sharing-sharingnya super insightful dan memberi manfaat buat kita semua yang nonton. Dari tim Droplet ada ucapan terima kasih berupa sertifikat online nih Kak. Oh, oke. Share screen Yumna. Terus habis itu nanti kita dokumentasi bareng-bareng. Jadi teman-teman jangan lupa untuk nyalain kameranya. Oke, ada yang dokumentasi, Wisnu? Kita bisa dokumentasi dulu ya, Kak, sama sertifikatnya sebagai ucapan terima kasih dari tim Growth Labs. Karena Kak Galuh udah menyempatkan waktu. Thank you ya. Ya, udah ya. Oke, Wisnu, udah? Udah. Next ya. Oke, mungkin aku aba-abain aja ya, Wisnu, karena tadi suaranya bergema. Oke, 1, 2, 3. Oke. Udah belum, Wis? Kayaknya udah nih, Kak. Karena udah cukup lama. Oke. Bagi teman-teman, kita ada sesi foto bareng. Yuk, on cam yang bisa on cam. Kita tunggu 2 menit mungkin ya, buat teman-teman on cam. Silahkan guys. Wah, rame nih. Wah. Yuk, yang lain masih ditunggu. Wisnu kalau udah siap bisa kasih aba-aba ya. Oke, udah belum, Wis? Nah, bentar ya Kak, ini yang mendokumentasikan belum menjawab. Nggak apa-apa. BTW Kak Galuh kemarin wisudanya online gitu ya Kak ya? Iya, seharian gitu juga. Oh. Tapi nggak apa-apa, nanti foto sendiri aja ya, biar kayaknya offline gitu. Tapi ini nggak Kak, aku lihat sempat ada teman-temanku yang UI gitu pada ke kampus gitu terus foto di kampus gitu. Nah gitu, ke kampus aku mau juga. gitu juga. Niat banget nggak sih? Oh udah, oke. Oh udah wis. Oke, tadi belum ada aba-abanya, kayaknya bisa di Yumna, ada teman kita satu lagi. Kita mungkin foto lagi ya pakai aba-aba. Oke, aku hitung ya. Oke. 1, 2, 3. Oke. Udah. Oke, makasih banyak Kak Galuh. Thank you guys. Makasih Kak Galuh. Makasih Kak. Ya, karena tadi dibuka dengan doa, kita tutup dengan doa dulu ya teman-teman. Sebelum mengakhiri acara pada siang hari ini, kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa cukup. Terima kasih teman-teman dan Kak Galuh boleh leave meeting. Selamat menjalankan aktivitas hari ini yang lainnya dan semangat selalu. Makasih teman-teman. Makasih Kak Galuh. Thank you Kak. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak. Iya. Sampai jumpa Kak. Terima kasih Kak. Iya. Makasih Kak. Iya, makasih juga.